Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 12 Oktober 2023. Seperti biasanya, malam ini kita akan bahas market, ISG, dan saham-saham ide-ide dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir edisi 11 Oktober 2023. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar ini ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Yeftok, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Harus ada alasan dan harus ada pertanyaannya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, promo Oktoves masih ada apabila Anda ingin invest dipandu oleh YF Advisor di Peer dan Peers. Silahkan manfaatkan promo Oktoves ya. Di situ Anda akan mendapatkan tentunya rekomendasi saham layak invest, konsultasi portofolio ataupun konsultasi investing plan saham yang lain ya. Dan juga tentunya Anda akan mendapatkan instruksi beli sampai dengan jual nantinya. Baik, kita langsung mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG sempat rebound namun sayangnya ya tidak mampu melewati 6957 yang merupakan resist konsolidasi setahun belakangan inilah ya. Namun saat ini ya masih bisa dikatakan proses dan masih belum ada perlu diupdate apa yang kami sampaikan di stock call gitu ya, bahwa saat ini adalah proses uptrend sebelum ke 7000 pembentukan higher low. Kita langsung lanjutkan ke saham yang pertama. Pak Goto beneran meluncur ke bawah 80 nih, dan bentar lagi beneran ke 50 seperti kata Pak Yef dulu. Beruntung saya keluar di 200-an cut loss tapi nggak apa-apa. Mau buyback lagi gimana Pak? Tetap jangan. Buyback untuk apa? Untuk trading bisa-bisa aja, tetapi untuk invest seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali mungkin ya berpuluh-puluh kali ya, Anda bisa cek ini ya. Kemarin ini 8 hari yang lalu ya, judulnya apa? Goto tetap berpotensi turun lebih dalam meskipun rugi menurun. Kita sempat bahas bagaimana fundamentalnya ya, silahkan ditonton lagi. Kemudian terkait potensi penurunan Goto yang lebih dalam ini sudah berkali-kali, misalkan 2 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu kita bilang meluncur ke bawah 80 ya. Jadi kita sudah ingatkan berkali-kali, tetapi memang apa yang kami sampaikan di Yeftok ini adalah ditanya, bukan kita memiliki kepentingan untuk anti saham Goto, ingin membuat saham Goto turun, tidak ada kepentingan itu. Lagian penonton kita kan sedikit, Yeftok ini kan yang nonton cuma berapa sih? Tapi kita mencoba menjawab pertanyaan sejujur-jujurnya apa yang saya lihat ya. Ini sudah lama kita ingatkan ya. Nah, terkait isu-isu terkait biaya layanan naik, bagaimana, apakah profitnya akan menjadi profit dan sebagainya, itu sudah kita bahas bulan Mei misalkan. Kemudian waktu Goto masuk ke indeks itu ya, waktu dia tiba-tiba lompat naik ke 140, kita justru bilang ini adalah waktu yang tepat untuk sell on strength ya gitu. Dan ya ini sudah berkali-kali ya, ini selling pressure 72%, lanjut downtrend ke bawah 100, ini 6 bulan yang lalu ya. Pullback segera berakhir, ini 7 bulan yang lalu ya. Swing naik berakhir selanjutnya ke bawah 100, ini 7 bulan yang lalu. Sering ya kita sudah bahas ini. Potensi ke 50 ini sudah sejak 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu saham Goto di berapa gitu toh. Dan ini bukan karena kita tidak suka dengan saham Goto, bukan ya. Jadi jangan disalahartikan ya. Seperti dulu kita bahas Waskita, bahas WSBP, kita dibilang anti BUMN, tidak, karena kita bicara apa adanya yang kita lihat ya. Terkait benar dan tidaknya nanti market lah yang akan menentukan apa yang kami sampaikan di Yeftok ini gitu loh ya. 8 bulan yang lalu mungkin ya Goto masih angka 200-an, dan mungkin ya itu adalah kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh market untuk kita menyadarinya. Dan Yeftok ini adalah mungkin salah satu ya tempat untuk kita mencoba untuk memberitahu, tetapi sekali lagi tidak ada kepentingan kita ya. Jadi Goto ini sejak 9 bulan yang lalu, bulan Desember, kita sudah bilang ini akan mengarah ke 50 ya. Harganya masih 200 ya gitu. Jadi ya apa yang saya bilang, apa yang kami sampaikan ya kami anggap kebetulan ya, kami sebut ini adalah sebuah prediksi, dan
kebetulan tepat ya. Ini adalah sebuah prediksi gitu loh. Ya, itu ya. Jadi ya apa yang kami sampaikan di sini tentunya biarlah market nanti kita ini benar apa salah. Gitu ya. Gitu. Seperti yang kami sampaikan terkait Waskita, WSBP, PPRO ya. Kemudian waktu dulu booming saham digital, bank digital ya. Akan pada saatnya dia akan kembali ya seperti sesuai dengan fundamentalnya ya. Kalau kita mau trading jangan salah, kita juga trading di Goto ya. Kita trading terakhir di bulan Desember dan kita profit ya. Anda bisa cek kinerja di bulan Desember. Jadi bukan kita anti, bukan. Kalau kita invest tentu saja seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, 8 hari yang lalu ya, masih banyak opsi-opsi yang lain. Kalau pertanyaan ini ya, apa mau buyback lagi gimana? Kalau kamu mau buyback untuk trading mungkin bisa dipertimbangkan. Tetap proses ke-50 itu proses, ada naiknya juga. Saya ingatkan berkali-kali, di dalam tren turun itu ada kenaikan. Kenaikan itu sifatnya korektif. Korektif itu bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Ya. Jadi, apakah kita dulu trading WSBP, kita trading saham Waskita, trading Waskita. Selama masih ada potensi swing kita akan trading, tetapi berbeda hal ketika kita mau berinvestasi. Makanya kalau Anda berinvestasi di Goto, apa dasarnya? Ya, dasarnya apa? Ya itulah yang Anda buat. Oh, sekarang waktu buyback. Nah, itulah dasarnya. Kalau kita nggak ada alasan untuk invest di Goto saat ini, ya, seperti yang kami sampaikan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, apa yang mau dicari di sini selain spekulasi? Menurut kami seperti itu. Ya, masih banyak yang profit, masih banyak emiten yang profit, masih banyak emiten yang tumbuhnya bagus, profitabilitasnya tebal. Kenapa kita harus Goto? Gitu loh pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mungkin ini juga di konsultasi saya temukan seperti ini bulan April ya. Member punya 30 PV ya. Kalau 30 PV itu secara formatif pasti akan dikasih tahu nggak boleh lebih dari 15. Tetapi saham Goto ini tidak layak. Jangankan 15, 1 PV aja nggak layak saham ini. Ya, gitu. Sekali lagi, ini bukan karena kami anti Goto atau tidak suka dengan saham Goto, bukan, tetapi semata-mata kami mencoba untuk memberitahu. Ya, gitu loh. Jadi ini masih banyak yang bilang bahwa kalau kita bahas ini berkali-kali karena kita ditanya. Kalau nggak ada yang nanya seperti ini, ya kita nggak akan bahas saham Goto. Ya, gitu ya. Jadi ini perlu diluruskan, apakah mau buyback untuk apa? Untuk trading saya nggak tahu, karena Anda yang mau melakukan. Kalau trading bisa, tetapi sekarang ini Anda lihat, sebentar ya, saya lihat selling pressure-nya berapa hari ini, melihat penurunan yang cukup besar. 70% hari ini tuh selling power-nya. Jadi ya kita bisa katakan hari ini penuh dengan tekanan saham ini. Dan ya mungkin masih bisa berlanjut. Kalau di bawah 70 tidak rekomen lagi untuk trading, karena kita punya aturan tidak boleh trading saham di bawah 70 karena berisiko. Apalagi sekarang auto reject bawah sudah normal lagi ya. Bisa meeng ya kalau ke 50 tiba-tiba gitu kan. Karena saham ini ya seperti yang kami sampaikan di saham waktu WSBP masih bisa ditradingkan, Waskita belum disuspend, ya sama apa yang kami sampaikan, apa adanya yang kita lihat. Kalau mau trading saya mungkin juga belum saat ini. Kan kita akan lihat nanti kalau sekarang ini masuk, kita sama aja dengan menangkap pisau jatuh. Bahkan ini mungkin yang punya barang di atas ini mencari celah untuk keluar ya. Ya semoga besok ada kenaikan. Semoga besok ada kenaikan, seperti misalkan saham film hari ini naik 20% gitu ya. Kita bilang turun, nggak apa-apa, itu adalah kesempatan. Ya mungkin kita salah, bagus, karena masih ada orang nyangkut, bisa jualan di atas. Gitu ya. Seperti ini ya. Jadi saham Goto ini adalah pembelajaran bagi investor-investor yang kalau memang punya dasar nggak apa-apa ya, tapi kalau Anda tanya ke kita, Anda sudah tahu kita punya pendekatan investasi apa, growth dan profit. Kalau nggak growth dan nggak profit ya nggak mungkin kita pilih. Kenapa begitu? Ya, misalkan kita pernah masuk di saham ini kemudian sahamnya lebih rendah sekarang, tetapi kondisinya tidak memenuhi. Misalkan pada case pertanyaan ini, misalkan ini beliau beli kemudian sadar kalau saham ini nggak bagus, fundamentalnya nggak layak untuk invest, kemudian dijual di harga yang lebih tinggi dari harga sekarang, kemudian mau buyback, fundamentalnya masih belum layak sampai dengan sekarang. Jadi ya kalau untuk invest sekali lagi ya masih banyak yang lain, seperti saham Klipan yang bagus, yang profit aja kita jual. TPMA aja hari ini kita take profit
ya, apalagi sahamnya. Artinya ada saham yang sekarang ini bisa kita akumulasi sebanyak-banyaknya. Ya, hari ini PIR masih mengakumulasi, dan minggu depan ya akan ada sekitar 2 saham yang akan kita launch di Stockpicks untuk PIR dan PIRS. Jadi itu ya mungkin menjadi kenapa kita harus goto, kenapa gitu kan, harganya murah 70, bisa murah lagi ke 50 gitu kan. Ini sudah kami sampaikan berkali-kali dan saya rasa tidak perlu kita perpanjang karena kita sudah membahasnya sejak dulu, setahun yang lalu. Bilang kita ke 50, ini 8 bulan yang lalu, Januari ya, kemudian di bulan Desember ya, di November 2022 ya, semuanya ada. Tidak ada yang tutup-tutupi, tidak ada yang kurang-kurangi. Apa adanya kita sampaikan. Ya, ada yang benar, ada yang salah apa yang kami sampaikan, namanya juga prediksi dan kita tidak memiliki kontrol market. Oke, kita lanjut ya. Malam Payep minta tolong saham INTP, potensi target yang mungkin dicapai, sudah punya 10 PV, harga 10.025. 10 PV ya, kita lihat di berapakah kira-kira potensi INTP ini, apakah bisa memungkinkan untuk profit gitu ya. Sekarang ini posisi profit ya, bisa dikatakan. Kita lihat dulu bagaimana potensi saham ini. Oke, untuk Indosemen seperti yang Anda lihat ini adalah konsolidasi. Oke, konsolidasinya ini terlihat semakin menyempit. Ya, bukan saya yang bilang, tetapi memang grafiknya seperti itu. Ya, saya cuma sampaikan ini grafiknya seperti ini, menyempit. Nah, kalau kita trading kita punya sekarang bagus harga belinya. Saya bilang bagus kenapa? Karena ini adalah relatif berada dekat dengan support. Nah, bagusnya ya, risknya hanya di bawah toleransi kita. Kita punya PTR tidak boleh 5%, ini 3%, artinya bisa. Ya kan? Kemudian yang menjadi PR adalah karena ini konsolidasi menyempit, potensi upside-nya ini menarik atau tidak. Nah, ini kan udah beli gitu kan. Nah, kalau mau jual 10425 itu bisa 3%-an. Tetapi kalau Anda mau sabar ya, misalkan dia bisa swing itu bisa sampai dengan 11.000 ya. Itu 10%-an. Ya, risk reward-nya sangat menarik tentunya. Tapi mungkin tidak bisa lebih dari situ selama di dalam konsolidasi ini. Jadi kita harus realistis juga, saham ini teknikalnya seperti apa dan kita mengharapkan profit berapa itu juga harus realistis, walaupun tetap akan ada ya yang namanya unpredictable movement atau ya bisa dikatakan tiba-tiba lompat gitu misalkan. Ya itu di luar kemampuan kita. Ya selama kita melihat ini kecenderungan ya potensinya di dalam sini. Nah, kalau sudah breakout, nah ini nanti akan berubah ceritanya. Berbeda ceritanya. Seperti itulah kita dinamis ya mengikuti market. Oke. Assalamualaikum Pak Yap, selamat malam. Saham HICE untuk invest sebaiknya nunggu di support berapa? Kemarin kita sudah bahas. Ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, ini ya. Di 250 ini kalau mau best price. Ya, silakan ditonton, dicari di Telegram ya. Ketik ya kode sahamnya, nanti akan ketemu pembahasan terakhir, silakan ditonton lagi ya. Ini 250 best price-nya, best price, oke? Ngerti ya, arti best price yang memungkinkan tetapi tidak mudah untuk ke sana. Tetapi saya masih melihat bisa ke sana kok ya, kalau Anda mau ditunggu ya, semoga dapat ya. Saya nggak bisa pastikan itu Anda dapat apa enggak. Assalamualaikum Pak Yap. Waalaikumsalam, selamat malam. Tolong bahas saham CASS untuk jangka panjang, apakah layak untuk investasi karena udah mulai ada kenaikan laba? Jika layak, kira-kira untuk invest masuk di harga berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat fundamentalnya seperti apa, apakah memenuhi syarat kami atau tidak gitu ya. Harus tumbuh dan sampai bawah gitu ya. Nah, kita lihat dari pertumbuhan ya bisa dikatakan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita lihat di sini, apa yang Anda lihat di sini ya? Revenue tumbuh tetapi di bawah menurun. Nah, ini ya. Ini yang berarti apa? Tidak efisien. Kalau dia efisien ya, paling tidak pertumbuhan di atas revenue ya dan di bawah laba bersih atau net income,
pertumbuhannya kurang lebih sama. Nah, revenue tumbuh, tetapi laba bersihnya turun dan ini rugi di 2018 ini sebelum pandemi ya. Berarti indikasinya tidak efisien. Ya. Kedua, tidak efisien yang pertama. Kedua, ya, dia punya margin tipis. Kita akan lihat nanti datanya seperti apa profitabilitasnya. Nah, ini terus menurun sampai 2020 ini puncaknya di mana sebelum-sebelumnya operasionalnya masih positif. Di sini 2020 kita abaikan ya. Ada yang bilang 2020 itu ya hampir semua lah negatif dan itu dimaklumi. Ya, oke. Seperti itu ya. Di 2021 ya masih pandemi juga waktu itu. Dia pulih. Bottom line-nya profit, operasionalnya juga kembali positif. Di 2022 juga begitu dan tumbuh. Oke? Dan tumbuh. Bagusnya itu. Jadi setelah pandemi dia malah bagus. Tapi bagusnya ini ya belum menyamai sebelum pandemi gitu loh. Nah, kita lihat di 2023 ini pertumbuhannya berlanjut. Yang harus kita cek, artinya pertumbuhan sekarang ini setelah pandemi terjadi sebuah dinamika yang membaik gitu ya. Nah, kita lihat di sisi profitabilitas gitu. Di sini seperti yang saya katakan ya, ketika profitabilitasnya itu rendah, terjadi penurunan revenue, ya hampir dapat dipastikan minus atau rugi. Ya, seperti yang terjadi di 2020 gitu loh. Nah, ini pun kita lihat di operasionalnya ini tipis-tipis saja. Dan ini menurun di 2018 tadi ya. Namun ini kembali membaik di 2022-2023 ini ya, di mana operasionalnya kembali di angka 20-an% yang mana ini sama dengan 2017 ke belakang. Ya, artinya ada pemulihan dari sisi pertumbuhan dan juga dari sisi profitabilitas. Ini apa yang kita lihat di data trading view. Tentunya kalau invest kan tentu dicek yang lain-lain ya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu ya. Apakah ini akan berulang atau tidak dan sebagainya. Ini perlu dicek. Tapi yang jelas apa yang dibahas di sini ya apa yang ada di trading view gitu ya. Di sini operasionalnya konsisten 20%-an di profitabilitas untuk operasionalnya. Kemudian memang di bottom line-nya ini relatif tipis di bawah 10%, tetapi masih memenuhi syarat gitu ya. Artinya secara fundamental bisa dikatakan untuk saat ini sementara ini cash ini kemungkinan bisa pulih kembali ke harga 2017 ke belakang ya, 2017-16 itu harganya berada di 1.200-an, di mana harga sekarang kan berada di 680. Berarti ya bisa dikatakan ini memenuhi syarat atau layak invest. Berapakah potensi upside-nya? 80%. Dengan risk, ada risk-nya ya 25%. Jadi kalau Anda mau risk-nya lebih minim atau bisa dikatakan lebih kecil lagi, yang memungkinkan dalam jangka pendek menengah Anda ingin membeli, ya kita ambil di support yang ini, yang dulunya ada resist di 575, di bawah 600 sampai dengan 500. Itu kira-kira harga beli yang layak ya untuk saham ini. Tetapi kalau Anda mau di harga sekarang pun nggak apa-apa, asalkan Anda siap dengan risiko 24%, tetapi kan potensi upside-nya 80%. Gitu. Jadi ini sekali lagi saya kembalikan kepada Anda ya, profil risiko Anda siap nggak menerima itu. Ya, oke. Mohon maaf untuk saham POWR saya beli di 785 turun terus sampai sekarang sejak dibeli 2 bulan lalu. Baiknya di hold atau cut loss. Mengingat saham ini saya beli untuk jangka pendek. Mengingat saham ini saya beli untuk jangka pendek berarti trading ya. Apa bagus untuk long term? Mohon insight-nya Pak. Terima kasih ya Picuan, terima kasih Pak Yop dan teman-teman semua. Oke. Jadi begini ya. Kita kasih tahu. Kita tidak menyarankan merubah plan di tengah jalan. Ya, kalau Anda tujuan awal adalah trading, ya lakukan itu trading. Anda sampai dengan keluar ya trading. Tidak bisa dirubah-rubah. Gitu ya. Nah, gitu kalau kita bilang nanti bisa di hold nih fundamentalnya. Nah, nanti kita menyalahi aturan itu, ya. Tetapi kita akan cek coba fundamental POWR ini bagus apa tidak gitu ya. Memenuhi syarat untuk invest atau tidak kalau misalkan Anda mau invest. Oke, kita lihat dari pertumbuhan sama ya. Jadi pertumbuhan sendiri
bisa dikatakan ya bagus dari atas, tetapi di bawahnya ini yang menjadi PR. Ya, menjadi PR kenapa? Karena pertumbuhan ini tidak berlanjut di bawah. Ini sudah pernah kita bahas kalau tidak salah. Dan ini di kuartal 2 itu terjadi penurunan tipis ya, di atas sampai dengan operasionalnya, namun di bawah ini bagus. Ya, kemungkinan penurunan di bawah itu bisa disebabkan oleh investasi-investasi, misalkan kasus di Telkom gitu ya, dia invest di Goto, sahamnya turun ya, menyebabkan penurunan, atau di Saratoga ya, di mana anak usahanya turun menyebabkan dia menjadi kinerjanya menurun gitu ya. Jadi ini harus dicek lagi. Secara pertumbuhan bisa dikatakan ya tidak terlalu stabil di bawah, artinya ini perlu dicek ya. Namun kalau dilihat dari operasionalnya ini bagus ya, bagusnya yang perlu dicek ini di sini nih ya, ini perlu ditelaah lebih dalam. Kalau ini bukan tugas saya, tugas advisor dan intelijen kami ya. Apa yang menyebabkan itu tentunya akan kita baca secara mendalam dan mendetail. Nah, kalau kita lihat dari profitabilitasnya, saya lihat bagus ya, bagus, marginnya cukup tebal ya. Ini kalau Anda baru mau invest loh ya, sekali lagi kita nggak nyarankan merubah plan di tengah jalan. Nah, ini harga belinya di berapa disebutkan atau tidak? 785. Nah, sekarang ini masih memungkinkan Anda jual paling tidak secara teknikal ya, itu di 800. Jadi ya Anda kalau mau sabar di hold dulu, nanti toh juga fundamentalnya nggak terlalu buruk-buruk amat, jadi secara teknikal masih memungkinkan untuk naik ya, jadi bisa hold dulu. Nah, sebenarnya nggak bisa seperti itu karena harus dilihat dari berapa PV Anda punya. Misalkan Anda overposition ya harus dikurangi ya, gitu ya. Ya nanti Anda kalau member konsultasi aja ke advisor. Kalau turunnya udah lebih dari 5% sih mending cut loss, karena di member PTR dan Peers tidak menyarankan jika saham sudah turun. Di Peers boleh, tidak sama dengan PTR ya. Kalau di PTR nggak boleh ya, kita rugi aja kalau bisa 0%. 0% itu warnanya merah sih, tapi apalah artinya warna ya. Kalau bisa jangan sampai 5% gitu. Pak F, tolong bahas teknikal Telkom saat ini, apakah sudah bergerak uptrend? Nah, ini kan sudah kita bahas kemarin. Masih downtrend. Yang mana nih? Tren yang mana ya kan? Kalau tren jangka panjangnya tren, ya kan? Nih. Kalau tren jangka pendek downtrend, jelas. Ya kan? Nih. Nih trennya. Ya. Nah, yang ditanya tren yang apa? Nah, kan nggak ada di sini penjelasan teknikal. Jangka pendek dia downtrend, gitu ya. Potensi pullbacknya mungkin di 3870 sampai dengan 3970 ini. Pullback ya, dari tren turun. Pak F, semoga sehat selalu dalam trading. Seberapa besar akurasi menganalisa akumulasi dari broker summary untuk dapat memilih suatu saham? Lebih akurat mana dibandingkan dengan metode MA Fibonacci? Terima kasih selalu sharing ilmunya, berkah terus rezekinya. Kita akan jawab. Jadi Broksum ini kita sudah pernah jelaskan di video YF Edu. Anda bisa tonton di link ini. Oke, ini linknya. Nah, di situ kita sudah jelaskan kenapa kok kita tidak menggunakan Broksum. Memang kita terus terang tidak pernah membandingkan, karena tidak bisa dibandingkan dengan moving average. Moving average pun dengan Fibonacci nggak bisa dibandingkan karena keduanya melengkapi, sama-sama trading tools, gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda mau membandingkan misalkan moving average 5 dengan 10, kira-kira cocok yang mana nih buat Anda? Akurat yang mana nih buat Anda? Buat Anda loh ya, tidak selalu sama dengan buat yang lain. Ya, jadi nggak bisa Pak dibandingkan analisa Broksum dengan moving average atau Fibonacci. Yang jelas Broksum tidak kami gunakan. Ya. Kenapa? Karena ya Anda tidak bisa mendapatkan informasi yang dapat dipastikan dengan Broksum itu. Tetap ya akan ada yang namanya transfer saham melalui ya pintu belakang, yang mana tidak tercatat. Saya beli di sekuritas A ya, sore saya pindah ke sekuritas C atau D, besok pagi kita jual, Anda nggak akan tahu ya, seperti itu. Sudah saya jelaskan di video ini linknya ya.
Anda bisa klik. Pak tolong bahas saham MTech untuk jangka menengah dari fundamental dan lain-lain, apa layak untuk sistem nabung saham atau ada saham lainnya lebih baik? Kalau saham lain saya nggak bisa merekomendasikan di sini ya. Ya pastinya ada ya kalau Anda mau di Peer dan Peers. Ya, gimana? Itu di situ akan ada rekomendasi tentunya. Apakah ini saham ini layak invest? Nggak layak invest ya. Sudah kita sering bahas ini. Pertumbuhannya tentu saja ini tidak stabil karena dia punya banyak anak usaha yang naik dan turun tentunya. Ya, di sini kita lihat rugi ya. Dengan sangat mudah tidak layak. Sekali lagi ya, bukan berarti saham kita bilang saham A nggak layak invest, tetapi bukan berarti saham tersebut tidak bisa naik harga sahamnya ya. Tapi dari fundamentalnya tidak layak. Hal lain kalau sahamnya bisa naik, itu bisa di trading kan, tetapi kalau invest itu kita wajib like invest baru kita beli. Mau dia naik jangka pendek atau tidak ya, yang penting fundamentalnya layak dulu. Karena sering ya masih banyak yang belum paham, oh dibilang nggak like invest tapi sahamnya naik kok. Nah ya monggo gitu, tapi ini kita menganalisa fundamental ini. Fundamental layak itu membuat apa? Ya pastinya membuat kita merasa nyaman, merasa aman memegang perusahaan yang sehat dan bertumbuh bisnisnya. Berbeda kalau kita memegang saham yang sedang naik tetapi fundamentalnya sebenarnya tidak layak, tentu saja kita was-was tiba-tiba dibanting, tiba-tiba turun ke 50 dan sebagainya. Nah, ini hal yang berbeda karena lagi-lagi ya, trading dan investasi sangat berbeda. Ya, tidak bisa disama-samakan, orang yang berbeda, ya, caranya berbeda dan sebagainya. Mohon pembahasan teknikal saham Adaro untuk trading jangka pendek, apakah saham ini akan naik? Mohon info support dan resistnya. Adaro ini harga belinya jelas di 2100 ya, waktu kita rekomendasikan di PTR tentunya. Ya, setelah itu saat ini ya dia udah waktunya turun. Itu sebentar, kita coba kasih tahu. Ya kan? Kapan kita rekomendasikan ini? Udah lama, Juni ya. Swing di Juni ini ya. Tepat di bawah. Tepat sekali, dan saya sangat senang melihat kinerja PTR, kinerja advisor PTR bisa membuat sebuah rekomendasi yang sangat ya spesifik gitu ya. Kalau kita bisa dikatakan hampir 90% gitu ya, kita bisa katakan ya ini tentunya profitnya 37%, padahal saham ini downtrend. Nah kalau baru mau beli sekarang tentunya saat ini sudah mulai turun gitu ya. Bahkan kemarin dia breakdown MA60 ini ya. Jadi kalau kita lihat di TP, memang TP-nya bahkan ini sudah melebihi. Kalau kita beli ini ya. Ini 5 Juni ya, 5 Juni. Waktu itu harganya 2120. Kita prediksi saham ini setidaknya akan naik ke 2450. ITMG juga sama. Kita rekomendasikan di 22700. Tetapi sekali lagi ini trading bukan invest ya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana peluang trading untuk saat ini, kita akan jawab teknikalnya. Ini sekarang ini sudah waktunya take profit. Ya, ini ya nantinya akan mengikuti tren yang berjalan ini. Ya, karena tren pullbacknya sudah berjalan naik. Jadi momentum beli terbaik adalah di bulan Juni. Ya, oke. Jadi besok kalau turun tiba-tiba, ya itu sangatlah wajar. Ya, oke, seperti itu. Pak bisa bahas Harum kalau untuk invest bagaimana, bagusnya masuk di harga berapa? Sudah kita bahas juga Harum ya. Harum hampir sama dengan ya saham-saham yang lain, saham-saham setipe yang lain gitu ya, dimana peak performance-nya di 2022. Setelah itu udah gitu ya, setelah itu udah lihat ya nih ya, ini cyclical, jadi kan harus tahu siklusnya. Sekarang siklus turun ya, peak performance-nya sudah di 2022. Setelah itu udah nunggu momentum selanjutnya. Sekarang ini ya kita mungkin tunggu di bawah, misalkan di 1200, misalkan di bawah 1000, bisa nggak ke sini? Sangat-sangat bisa ya. Oke, ya investor kan tipikal yang sabar dan menunggu. Kalau trader ya yang ada yang sekarang ya ditradingkan gitu kan. Pak tolong bahas ADMR untuk trading jangka pendek. Ya namanya trading pasti jangka pendek ya. Secara teknikal bisa entry di harga berapa? ADMR. Wah ini ya, ini potensi turunnya ke 10.55
Ya, potensi pullback sudah tercapai 34%, potensi turun selanjutnya adalah 7%. Ya, ini kemungkinan akan melanjutkan penurunan ya. Jadi saat ini menurut kami tunggu pengujian 11.30, kalau ditembus Anda bisa tunggu di bawah sini di 800-an misalkan atau di 700-an. Itu mungkin swingnya akan lebih menarik. Seperti itu. Ini juga ya relatif sudah lewat ya momentum swingnya. Sekarang ini swingnya swing turun. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, dan itulah akhir dari Yev Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yev Talk malam ini. Dan sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini adalah opini dan prediksi pribadi, bisa benar dan juga bisa salah. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lagi, bisa analisa lagi buat trading plan, buat investing plan, ya. Apa yang kami sampaikan sekali lagi bukan kebenaran mutlak. Tentu saja kita ini manusia biasa, tidak memiliki kontrol market, tidak bisa mengendalikan harga saham, ya. Jadi Anda harus realistis dalam melakukan transaksi trading ataupun investasi. Anda harus menggunakan dasar-dasar yang kuat untuk melakukannya. Jangan sampai Anda cuma ikut-ikutan, cuma denger Yev terus langsung dibeli, terus langsung dijual, nanti aduh gimana ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Buat member-member kami selalu konsultasi ketika market buka, ketika market tutup, Anda bisa konsultasi kapanpun ya, supaya apa? Investasi Anda, trading Anda bisa terpantau dengan baik, terevaluasi dengan baik, termanage dengan baik. Jangan sampai ada yang dibiarkan, turun dibiarkan, ya, sampai dengan Anda nanti menyesal. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di Yev Talk malam ini. Semoga bermanfaat, memberikan keuntungan untuk Bapak Ibu semua penonton-penonton Yev Talk yang mungkin gak banyak ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.